Puji Tuhan, kita bersyukur karena kebaikan Tuhan yang tak pernah putus bagi kita. Kita masih bertemu untuk beribadah, bersekutu, memuliakan nama Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita akan mulaikan ibadah kita. Kemuliaan-Mu Tuhan yang bisa dan selalu memulihkan hidup kami. Kami rindu merasakan hadirat-Mu di tempat ini. Terima kasih Yesus. Sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Haleluya, segala pujian syukur bagi Engkau Tuhan, amin. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu,
Katakan Yesus, ku menyembah. Segala pujian, haleluya. Segala pujian, syukur bagimu. Kami menyembah Engkau Tuhan dalam hidupku. Ini ku datang sujud di hadapan-Mu. Menyembah-Mu Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Ini ku datang sujud di hadapan-Mu. Memuji-Mu, menyembah-Mu Yesus, ku menyembah-Mu. Kami memuliakan Engkau Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Lebih sungguh lagi katakan, dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan. Oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya, yang bertahta, amin, yang berkuasa, haleluya, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Lagi lebih sungguh katakan, dimuliakan, amin, haleluya. Ditinggikan, ditinggi. Oh Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, oh yang berkuasa, yang berkuasa. Katakan Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Raja. Lagi katakan lebih sungguh, dimuliakan, ditinggikan, amin. Dimuliakan, ditinggikan, haleluya. Yesus ditinggikan, Yesus, Kau Rajaku. Oh haleluya, yang bertahta. Terima kasih Tuhan, Engkau berkuasa atas hidup kami. Yang berkuasa,
besar bagi kami. Kami siap untuk beribadah Tuhan, meninggikan akan nama-Mu. Kuduskan tempat ini, kuduskan hati kami Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu hadir. Di saat kami menaikkan pujian penyembahan kami bisa rasakan hadirat-Mu Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Seluruh jemaat-Mu baik yang ada di rumah-Mu maupun yang ada di rumah menyaksikan secara live streaming ibadah kami. Beracaralah Tuhan, beracaralah ya Roh Kudus. Kami tabiskan ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya, jemaat Tuhan masih tetap dalam keadaan berdiri. Kita menikmati hadirat Tuhan di pagi ini. Tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur kepada Yesus. Dia Allah yang besar. Dia memberikan nafas hidup buat saya dan saudara. Kita bisa ada di tempat ini semua karena Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kehadiran-Mu di tempat ini. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat bertata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Amin, haleluya. Saat kami menyembah Engkau Tuhan, saat Roh-Mu bekerja. Amin. Saat ku memuji-Mu, saat
Akan dengan sungguh kuangkat hatiku. Benar Tuhan, kami memandang kekudusan-Mu Tuhan. Oh, saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ruangkan hati, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Haleluya. Angkat hati, oh, ku pandang kekudusan-Mu saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati, kami memandang kekudusan-Mu. Oh haleluya. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan.
mengucapkan kembali selamat datang dari liburan. Banyak ini wajah-wajah yang baru pulang dari liburan. Dan selamat datang beribadah kembali jemaat. Apa ya DP istilah? Muka baru stok lama. Bertemu kembali beribadah di rumah Tuhan di Gereja Sidang Jemaat Allah Winangun Manado. Selamat datang bagi yang baru pertama kali datang di tempat ini, dan saya juga menyapa bagi mereka yang jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara online, live streaming. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, firman Tuhan hari ini saya beri tema bernilai, nilai atau bernilai. Kalau berbicara nilai artinya bernilai. Bernilai arti katanya berarti katanya diambil dari kata nilai. Kalau bernilai etimologinya adalah, Bapak Ibu bisa buka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bernilai artinya memiliki harga atau sesuatu yang berharga. Memiliki nilai atau sesuatu yang berharga. Atau saya juga lihat ada arti lain. Memiliki mutu yang baik. Bernilai memiliki mutu yang baik, ya sama kalau ada perhiasan yang bernilai dan tidak bernilai toh. Ada yang apa mau bilang? Ada yang asli dan tidak asli. Ada yang bernilai dan tidak bernilai. Ada kalau orang yang main properti misalnya, oh kalau lokasi ini nilainya begini, lebih bernilai. Sepertinya kalau kita beli itu DP kalau mau jual kembali lebih tinggi DP harga. Sama dengan baru-baru ini ada statement bugem tako ini kaji dapat band ini kan online. Tidak bermaksud apa-apa sih. Maksudnya yang lagi heboh sekarang. Ibu kota negara mau pindah. Salah satu seseorang buat statement. Masa mau pindah ibu kota di tempat jin apa gitu. Tahu kan yang lagi sekarang. Dia diserang oleh netizen. Dan sekarang sepertinya sudah mulai diperiksa. Karena itu mengandung unsur ujaran kebencian. Jadi seperti itulah. Nah, ini yang membuat statement ini juga dia attitude-nya itu tidak bernilai. Karena apa? Orang Manado bilang ember. Kalau bahasa Inggris lemas. Mulut memang tuh cepat sekali keluar tuh kata-kata. Dia tahu mulutmu adalah harimau. Makanya kalau mau mengeluarkan statement, mau mengambil keputusan, apa itu, pikir baik-baik. Pikir 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 10 kali tidak apa-apa. Sama dengan khotbah minggu lalu 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Ayat yang ketiga kalau tidak salah.
manusia akhir zaman tidak je berpikir panjang. Jadi apa yang kita lewat, nak pikir langsung keluar, nak produksi dulu. Ndak produksi, kalau melalui proses produksi itu pasti filter dulu baru keluar. Ini nyanda olah dulu langsung aja keluar. Dia tidak tahu itu sudah melukai. Dan bisa jadi bumerang. Babale pada diri sendiri. Ada seorang anak muda. Biasanya kalau kan kita, jangan dulu spoiler. Ada seorang anak muda. Dia dipilih bukan melalui proses yang luar biasa. Dia tidak seperti rasul yang lain. Pada waktu berjalan, tiba-tiba Tuhan datang buta. Menepi baru dapat diisi oleh Tuhan. Jadi hebat. Dia bukan seseorang yang dipilih dari awal. Bahwa engkau akan jadi raja. Dia ordinary people. Dia orang yang biasa-biasa saja. Tetapi dia memiliki nilai. Dia begitu perjalanan hidupnya. Waktu pertama, waktu awal dia mengikut Tuhan, dia hanya seorang abdi. Kalau abdi, saya mau kasih gambar, ini sudah apa tahu lah. Kalau abdi, Bapak Ibu tahu, abdi itu iko panabi zaman dulu, boleh dibilang itu kacung, pembantu. Cuma dia pegang-pegang apa, dapat suruh ke mana, dia iko. Baking dapat suruh bagi ini, dia iko. Tapi perjalanan hidupnya sampai dia menutup usia, dari seorang abdi dia jadi pemimpin, jadi hamba Tuhan yang besar. Dia merelakan dirinya, hidupnya untuk diproses, untuk melalui pembersihan dari Tuhan. Kalau ingin berbuah lebih lebat, harus ikut bersih-bersihnya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Bersih-bersih artinya berproses. Minggu lalu, ini DP kelanjutan. Ini DP seri. Siapakah dia? Dia adalah Yosua, tapi bukan Yosua Timowo. Ada nama Yosua di sini. Dia begitu memiliki nilai. Yosua ini dia lahir di Mesir. Dia lahir di Mesir, angkatan pertama. Pada waktu Tuhan bawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, angkatan pertama, tapi hanya dia dan Kaleb yang menikmati tanah perjanjian. Coba Pak Ibu buka. Tuhan bilang, karena ini Israel tegar tengkuk, tak kasih putar-putar 40 tahun di padang gurun. Hukuman selanjutnya tidak bisa menginjakan kaki di tanah perjanjian. Termasuk Musa. Musa, Tuhan cuma kasih lihat itu tanah. Tapi yang menikmati itu tanah perjanjian, itu Yosua dan Kaleb.
Apa yang membuat ini Yosua begitu bernilai, begitu berharga, sampai Tuhan boleh izinkan dia nikmati itu tanah perjanjian. Tanah perjanjian penuh susu dan madu. Saya belum pernah pergi ke tanah perjanjian sana, di Israel sana, Yerusalem. Tapi ada teman-teman yang pernah pergi. Dorang cerita, memang betul-betul tanah perjanjian. Bayangkan tanah yang tandus, kering. Dorang boleh mau baking tuh buah-buah memang premium. Hasil-hasil itu semua yang terbaik ada di sana. Dan ini bangsa Israel boleh diberikan kepintaran, dia padang gurun tapi boleh ada keluar air bersih. Itu Tuhan janji. Tanah perjanjian penuh susu dan madu. Tanah perjanjian, tanah yang penuh berkat. Yosua diizinkan Tuhan untuk menikmati berkat. Bukan cuma menyaksikan, tapi menikmati berkat Tuhan. Jadi kita harus punya nilai supaya kita bisa membuat Tuhan menyukai kita dan bawa kita ke tanah perjanjian. Tuhan boleh kasih Pak Yosua ini berkat. Orang lain tuh tegar tengkuk, orang lain yang dia mau ikut proses, yang mau dibersihkan. Cuma sampai di berperang, cuma sampai di Lia. Marngana Yosua, Yosua timbo, Yosua hadir. Kau Yosua, kenapa? Berkat, makan, nikmati. Spesial ini Yosua. Mengapa Yosua menikmati semua privilege itu? Mengapa Yosua menikmati semua yang plus-plus itu? Oke, kalau ada kalau di dunia perbankan ada customer yang bisa menikmati privilege khusus, ada yang biasa, ya toh? Betul enggak? Di salah satu bank swasta, dia enggak perlu mau antri di teller lantai 1, dibawa ke lantai 2. Dipermudah. Duduk lagi. Silakan kasih minum lagi, di treatment. Apa privilege khusus? Karena apa? Dia bernilai. Ini orang ini. Karena dia memiliki nilai, dia punya sejumlah atau sesuatu yang bank itu mau dari dia. Jadi diperlakukan spesial ini orang. Mengapa Yosua ini bisa menikmati privilege itu? Ya, pertama, dia dipandang baik oleh Tuhan. Dipandang pantas oleh Tuhan. Mari kita baca di Yosua 1 ayat 1. Dan Yosua 24 ayat 29. Saya undang Bapak Ibu berdiri, kita baca bersama-sama Yosua 1 ayat 1 dan Yosua 24 ayat 29. 1, 2, 3. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun
abdi Musa itu. Titik dulu sampai situ. Lalu Yosua 24 ayat 29. Dan sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka matilah Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, ketika berumur 110 tahun. Silakan duduk. Pak Ibu sudah baca. Pertama, dia cuma kacung. Abdi. Iko Pak Musa. Dia tutup usia. Dia jadi seorang hamba Tuhan. Sebelum itu ada narasi sesudah peristiwa-peristiwa ini. Bapak Ibu sudah tahu kan jalan ceritanya Yosua. Dia berperang, oleh karena Yosua Tuhan bisa menghentikan matahari. Oleh karena Yosua Tuhan bisa menghentikan itu aliran sungai waktu mau berperang. Merebut posisi untuk masuk di tanah perjanjian. Mengapa Yosua dipilih? Mengapa Yosua bisa menikmati itu? Karena pertama, tadi dia begitu bernilai di hadapan Tuhan. Yang kedua, dia punya mental yang siap untuk menerima pembersihan. Dia punya mental siap untuk diproses. Dia mempersiapkan dirinya untuk siap dibolak-balik, diproses. Ya. Kalau kita mau kita mau bangun rumah, pasti ada DP proses kan. Kalau mau memasak sampai jadi di plate dengan tata sedemikian rupa, itu ada proses. Bukan cuma langsung dapat itu proses, itu berawal dari mau beli. Pilih bahan-bahan terbaik. Setelah itu proses potong dan seterusnya. Ada proses untuk jadi sesuatu yang bernilai dan berharga. Tanah kosong, penuh ilalang. Mau bikin rumah yang mewah, ada proses. Pengukuran dulu. Pematangan lahan dulu, panggil arsitek, gambar, perencanaan, baru bisa jadi. Tidak serta-merta. Pohon mangga, nyanak mau langsung berbuah, betul? Biar tanaman dalam pot, tetap perlu waktu. Untuk menikmati buah, untuk dia jadi bernilai, itu mesti ada proses. Nyandak bisa instan kecuali Supermi. Marja bilang mie instan tetap ada proses. Mau makan nyandak serta-merta, sampai mau pop mie pun ada proses. Biar cuma 3 menit yang mesti air panas, tutup, siap untuk dimakan. Nyandak serta-merta. Segala sesuatu ada di proses. Kalau mau menikmati semua kebaikan Tuhan, dapat privilege, harus siap untuk diproses. Harus siap untuk dibersihkan. Lalu Yohanes 15. Yang tidak berbuah kan dipotong. Dan pohon yang berbuah Tuhan yang nak kasih biar. Toh? Tuhan biar dia betul siram jo dia, jaga baik-baik ini pohon. Enggak. Tuhan bilang apa? Pohon yang berbuah harus dibersihkan supaya berbuah lebih banyak. Tidak serta-merta. Nah, bagaimana? Sampai kita bisa sama seperti Yosua. Memiliki nilai itu. Kita akan belajar pada Yosua.
apa yang disiapkannya, apa yang dia lakukan, sehingga dia memiliki nilai. Sehingga dia bisa dipilih untuk menikmati tanah perjanjian. Sampai Musa nyak masuk, Yosua masuk. Kita baca di Keluaran, kita buka di Keluaran 24 ayat 13. Tampilkan. Keluaran 24 ayat 13. Yosua bersedia untuk melalui tahapan-tahapan dari proses itu. Pertama yang dia lakukan, Keluaran 24 ayat 13. Lalu bangunlah Musa. Lalu bangunlah Musa dengan Yosua, abdinya. Maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Bapak Ibu sudah tahu ini cerita. Waktu Musa mau terima itu 2 loh batu yang berisi 10 perintah Tuhan. Tuhan suruh dia naik gunung Sinai. Tapi Bapak Ibu lihat di sini, ini Musa panggil Pak Yosua. Ya dia kan abdi, dijelaskan di sini. Dia panggil itu abdi, ini Yosua. Tentu kalau abdi, Yosua sama dengan so dijabarkan tadi. Dia mungkin bantu Pak Musa, pegang GP tongkat atau bawa DP bekal. Cuma sampai di situ. Yang pertama Yosua lakukan sehingga dia bisa memiliki nilai. Dia menikmati tahapan-tahapan itu. Pertama, dia memiliki pengabdian. Siap di mentoring. Susah-susah gampang itu. Mau kikis itu keakuan susah-susah gampang. Bapak Ibu bisa terus baca di situ. Itu Musa naik terus ke atas. Ini gunung-gunung. Oh, ini perkemahan Israel. Dia panggil Pak Yosua. Tapi dia nak bawa Pak Yosua sampai di puncak. Dia kasih tinggal Pak Yosua. Musa kasih tinggal di tengah-tengah. Selama, baca terus di situ. Selama 40 hari. Sendiri, ini Musa naik sampai di atas. Aduh, luar biasa dia. Berhadapan muka dengan muka. Diceritakan di sini, Tuhan sendiri yang tulis di tangan. Tulis di tangan. Tulis di loh batu itu dengan Tuhan petangan. Musa menikmati kehadiran Tuhan. Apa Yosua ada di tengah-tengah? Bapak Ibu bisa bayangkan. Dia di tengah-tengah jauh dari itu perkemahan orang Israel. Dan dia nih tahu sampai kapan itu Musa mau turun. Kok akhirnya mau selesai, kok mau turun balik ulang. Bapak Ibu bisa baca lanjut. Sedangkan ini orang Israel yang dibawa, yang ditinggalkan oleh Musa. Waktu mau menghadap Tuhan di Gunung Sinai, dorangnya nak bertahan. Apa yang dorang lakukan? Pemberontakan. Di bawah pimpinan Korah, Harun. Pemberontakan apa? Dorang buat patung lembu dari emas. Sampai perhiasan, lebur, bikin apa? Cuma apa? Supaya punya sesuatu untuk disembah. Dorang kehilangan arah. Bukan tuh lagu Aku Tanpamu, butiran debu Nak rohani.
bangsa Israel saja ada di realita. Baku mangada. Jadi dorang masih dalam situasi normal. Manusia normal, ada kegiatan, baku dapa, baca rita, makan itu, bersosialisasi ada. Dorangnya nak tahan, Musa kasih tinggal. Langsung buat patung dari dari bentuk lembu dari emas. Ini Yosua tagantong itu bukan tagantong di pohon, tagantong dia di gunung. Tapi karena dia siap untuk melalui tahapan-tahapan untuk diproses. Dia menikmati 40 hari. Dia siap untuk dimentoring. Dia mengabdi. Siapa? Pak Musa. Mengabdi Pak Musa. Bapak Ibu tahu sejarahnya ini Yosua. Dia keturunan dari Yusuf. Yusuf petulang-tulang, deng Yakub petulang-tulang. Cuma 2 orang ini yang pada waktu mau keluar dari tanah Mesir yang dibawa. Berarti ini Yusuf ini dianggap pahlawan. Keturunannya adalah Yosua. Kalau mau belajar lebih dalam mau jadi panjang ini cerita. Tapi Bapak Ibu bisa lihat. Ini Yosua ini juga dia itu sama dengan Raja Kacili. Ada sih nanti di 5 mau baca. Saya sentil dulu. Dia kepala suku dari ini salah satu Yusuf pe anak yang diberikan berkat oleh Yakub. Ini Yosua meninggalkan segala bentuk kenyamanannya. Siap untuk mengabdi. Siap untuk menikmati tahapan proses-proses pembentukan. Nyanak jabal lari. Nyanak ja kasih tinggal itu panggilan di tengah-tengah. Dia masih jaga dia pe hati, dia pe cara berpikir. Meskipun dia di tengah-tengah, tagantong tuh situasi. Dia pe situasi serba tagantung. Aduh, mau maju kena, mundur kena. Kita mau maju di pelayanan, tapi bagaimana? Kita juga mau realistis kan, tak mesti begini dan begitu. Kita juga harus atur kita pe masa depan. Kalau mau mundur, Tuhan mau marah pak kita. Tuhan mau pengabdian bagaimana nih dia? Dia pe mentor so bilang jangan, bertahan. Ngana pikir ngana pe Tuhannya nak mampu mau pelihara bagaimana? Kadang-kadang orang tak siap. Tak siap sama dengan Yosua. Coba lari. Ja kasih tinggal. Itu tanggung jawab. Itu salah satu tahapan untuk dianggap bernilai oleh Tuhan. Harus kasih tunjuk itu pengabdian. Siap di mentoring, siap untuk dibimbing. Ya, kalau ada suka yang mau dapat privilege. Ada yang suka mau dapat perlakuan khusus. Ada yang suka selalu diperlakukan spesial. Mau diperlakukan spesial, istimewa. Tapi kalau mau diikat Tuhan untuk melayani, mau. Itu nilai yang pertama. Yang kedua, Keluaran 33 ayat 11. Tahapan kedua
yang diikuti oleh Yosua sehingga dia bisa memiliki nilai, bernilai di mata Tuhan. Ayat 11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Musa kembali ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Kemah apa? Ini di kemah dorang bangsa Israel jabat ibadah. Kedua, tahapan kedua yang diikuti oleh Yosua, proses yang diikuti Yosua, dia selalu rindu kediaman Tuhan. Dia lihat ini Musa, dia akan siap di mentoring, dia mengabdi kepada Musa. Jadi dia lihat, dia ikut terus kon dia lihat, oh Musa boleh berhadapan muka dengan muka di kemahnya Tuhan. Luar biasa itu Musa, menikmati langsung hadirat Tuhan. Pas Musa balik, dia apa? Dia tetap tinggal di kemah itu. Karena dia tahu di situ ada Tuhan. Di situ ada hadirat Tuhan. Dia cari itu. Rindu kediaman Tuhan. Datang ke gereja. Ini gereja siapa punya? Siapa DP tuan rumah di sini? Terempe gembala. Siapa? Tuhan Yesus. Kalau torang bertamu pak orang pe rumah, torang mau baku dapat ini pe tuan rumah, betul toh? Nyandak cuma mau badudu, pasti ada urusan mau baku dapat biar cuma mau baca cerita. Cari itu tuan rumah, kok baca cerita. Yosua ini selalu rindu kediamannya, selalu bertamu, selalu tinggal di rumah Tuhan. Rindu berbincang-bincang terus dengan Tuhan. Dia rindu untuk bangun mesbah terus dengan Tuhan. Ini mau babale belakang. Salah satu harus mengikuti tahapan prosesnya Tuhan. Rindu terus dong datang rumah Tuhan. Rindu dong terus untuk bangun mesbah. Masa tuh orang boleh menyediakan waktu pe banyak sekali di orang pe kegiatan, orang pe pekerjaan, orang pe hidup sosialita. Membangun mesbah dengan Tuhan 5 menit pasti. Mau datang ke gereja, ada sehat-sehat. Mana mau datang ke gereja? Ini mau datang ke rumah Tuhan. Cuma suka bauni online. Nah, ini agak baserong sedikit ini, tapi di Amerika sana sekarang kan lagi bergaung itu metaverse. Bapak Ibu tahu itu metaverse. Itu dunia maya yang dianggap itu real. Ini baru mau dijual. Itu ini mesti ada pembahasan khusus, tapi saya sentil sedikit. Jadi di Amerika sana dari 2018 dorang so bisa beribadah secara virtual. Maksudnya begini, dorang punya kacamata, dorang beli kacamata. Jadi dorang bisa di satu monitor, kalau Bapak Ibu jalia di Iron Man, itu ada, itu tujuan nanti. Itu metaverse, itu meta, itu melampaui. Di atas verse itu adalah semesta. Jadi segala sesuatu yang di atasnya
itu, tapi itu ada beberapa tahapan. Nanti orang mau bahas khusus itu. Tapi ini yang di sana, orang kalau mau pilih pujian, siapa dia PWL, orang pilih. Oh ini kita suka ini. Dia lagu, oh kita suka lagu yang praise yang melompat pilih. Kalau semua mulai dia melompat pujian sendiri. So pasti cukup dia praise, dia pilih lagi worship, tindis, worship, oh haleluya. Sudah so puas, sudah selesai, pilih lagi khotbah. Khotbah jenis apa kan kita mau pilih? Oh khotbah bercerita berkat. So puas bercerita berkat, oh khotbah pilih mujizat jo. Yang enak-enak kan, orang kecenderungan kan begitu, suka yang enak-enak. Oh setelah berkat mujizat, belum puas cuma 10 menit tapi pilih khotbah yang kebaikan Tuhan. Habis itu pilih lagi, siapa dia pengkhotbah? Oh kalau pengkhotbah ini lucu, tertawa-tertawa terus dia jod. Duduk, Mbak Uni. Itu di sana. So berkembang di sana. Apa mau didapat? Kalau gereja memang mau bergerak ke sana bisa. Segala sesuatu dibenarkan, tetapi tidak segala sesuatu itu benar. Segala sesuatu berguna, tetapi belum tentu itu mendatangkan kebaikan. Itu dibawa jadi individualistis. Gereja adalah bersekutu. Kalau ada dibatasi oleh mungkin kesehatan atau apa, bisa itu cuaca mau datang. Itu kalau ada terang-terang begini, ada sehat-sehat. Ada boleh turun dari tempat tidur, fit. Tapi tidak mau datang ke rumah Tuhan, beribadah. Mau cuma sekarang ketuk online. Dibuka mata nak perlu mau itu langsung kembali. Apa-apa. Kalau situasi membatasi tidak apa-apa. Tapi kalau bisa turun itu kau pergi ke rumah Tuhan, lakukan. Rindu kediamannya. Rindu bersekutu. Terima rema. Kalau bercerita berkat, haleluya. Kalau khotbah menegur, menasehati, bilang puji Tuhan. Kalau khotbahnya pas di hati templah kita ya berarti itu memang khotbah khusus for engkau. Jangan jadi sama dengan tuh cerita tadi. Kok khotbah pilih-pilih, kok pengkhotbah pilih-pilih. Dia tertawa-tertawa, dia jotak. Wow, suka pujian penyembahan ini Jo yang wow. Kok itu pilih, jangan sampai orang jadi begitu. Selalu sama dengan Yosua, punya kerinduan untuk selalu bersekutu. Dan bukan cuma sampai di masuk gereja. Itu himbauan-himbauan untuk bangun mesbah doa pribadi, lakukan. Kejar dengan rasa haus dan lapar. Sehingga bisa bernilai. Yang ketiga, tahapan yang ketiga. Keluaran 17 yang dilakukan oleh Yosua. Keluaran 17 ayat 9. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita. Lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Ini Oh yang ketiga, tahapan ketiga yang dilakukan oleh Yosua menerima proses pembentukan. Dia selalu siap menerima tanggung jawab dan tunduk pada otoritas.
Bapak Ibu baca. Lihat satu-satu ini kata-kata ini. Ini Musa suruh pilih orang, Pak Yosua. Jadi dia proses awal dia mesti pilih. Turun, pilih orang. Dia mesti kawal itu proses perintah dari awal. Sampai pada waktu bertempur. Dia harus pimpin ini orang-orang yang dia pilih forma bertempur. Dia terima tanggung jawab itu. Tapi Bapak Ibu bisa bayangkan. Itu proses tanggung jawab. Ada orang yang cuma suka kalau mau bertempur. Ada orang yang cuma suka kalau dia jadi datang. Ne mau dari awal ikut tuh proses. Cuma suka sampai datang, berdiri, menyanyi. Iko latihan. Tapi tidak mau menerima tanggung jawab. Dari awal ini Yosua ini. Dia pilih ini orang. Sampai mau bertempur. Mau baking makanan dia pilih dia bahan-bahan dulu. Sampai masuk dapur dia baking sampai plating. Ingin berharga, bernilai, menikmati privilege dari itu. Harus bertanggung jawab. Harus menerima tanggung jawab dan tunduk pada otoritas. Amin Bapak Ibu. Amin. Jangan jadi artis. Banyak artis-artis rohani sekarang. Banyak ada si A, B. Tapi bukan itu maksud saya. Jangan jadi artis. Segala sesuatu harus dipersiapkan. Baru mau naik. Jangan. Anak-anak Tuhan banyak jadi artis-artis rohani. Datang cuma tahu duduk. Anis. Iya kalau begitu. Sampai sudah jadi imam Farisi orang Saduki. Harus bisa mengambil tanggung jawab. Dapat tanggung jawab. Kerjakan sampai tuntas. Jangan nau-nau. Jangan suam-suam kuku. Kondisi hati baik. Baik-baik saja. Saya mau melayani Tuhan. Oh, dengan sukacita. Tadi malam baru berjalan dengan Paitua yang Maitua. Aduh senang tuh hati. Tuh suara keluar gagah sekali. Tuh. Ada baku baik. Nada bagus. Iya kata Ibu Titin. Stabil terus. Proyek berjalan. Pelayanan bagus. Rajin. Antara minggu bagus. Mari coba. Masih mau bagus. Itu tanggung jawab. Ada kasih, ada ambil. Masih mau jalankan? Kaki ini ada bakurung nih dia di kamar. Isi diari. Tuh berdoa Tuhan tolong. Kita mau bagaimana? Nggak berjalan sukses tapi bisnis. Ayang tarintis. Soba melankolis di kamar. Tanggung jawabnya ndak tuntas yang dikerjakan. Jangan jadi artis-artis rohani ya Bapak Ibu. Saudara-saudari. Cuma mau dilayani. Kalau artis-artis itu cuma mau dilayani. Tapi tidak mau mengambil bagian untuk melayani. Pakai pengertian sendiri. Bilang kata siap dibimbing. Bilang siap di mentoring. Tapi pada waktu dibilang kasih tahu. Anak salah ini. Sama lenceng aneh ini.
Jangan. Tuh kepala angin. Tidak berpikir panjang. Kasih tinggal itu pelayanan. Tidak tunduk pada otoritas. Ambil keputusan. Dan yang tahu dia ada ambil keputusan, dia mau menjalani itu di padang gurun. Bilang suara Tuhan. Tak berdoa. Ini suara Tuhan. Padahal bukan suara Tuhan. Suara hati itu ada dengar. Karena apa? Sudah berpikir panjang. Kalau so ambil bagian, ambil tanggung jawab. Tuntaskan itu. Engkau ambil tanggung jawab itu bukan karena saya gembala yang tumpangkan tangan. Bukan. Itu ambil tanggung jawab itu. Bilang Pak Tuhan, saya ambil tanggung jawab. Di pelayanan saya ambil. Kalau mundur, bilang Pak Tuhan. Pahami itu nilai. Jangan cuma tuntut-tuntut privilege. Tapi lari dari tanggung jawab. Tidak tunduk pada otoritas. Jangan anggap mudah apa. Ya. Di sini juga ini ada yang menarik di sini. Musa ada suruh Pak Yosua berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu. Dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Dia bilang Pak Yosua, ini Musa, Pak DPAPD. Ngana setelah ngana pilih, ngana pimpin tuh orang-orang yang ngana pilih berperang nih di Amalek. Kita mau duduk di bukit. Kita mau duduk di bukit. Kita mau pegang tuh tongkat. Bapak Ibu kalau kita bilang, kalau saya sebagai gembala bilang ini. Bapak Bobi. Karisnya. Mana Karisma? Karisma. Cabut tuh rumpu-rumpu di saya sama jalan ini mau jalan. Ding sama rumpu-rumpu ini sebanyak rumpu di sini, cabut. Inteng hari tua jam 11, jangan jam 12, 11 jo. Supaya dapat lihat manusiawi sedikit. Jam 11. Nah di situ nih. Kak Fe mau duduk dulu di sini di gereja. Karisma gimana? Dalam hati. Oh, kita dapat suruh baca burumpu tengah hari tua. Ini gembala ndak ada hati. Dia badingin di dalam gereja. Kong, tak ada lia-lia dari tadi. Dia nak bawa minuman dingin, nak peka tuh gembala. Nyandak bawa makanan lebe, kita ada lihat Pak Kak Fei, ada bawa makanan sih. Tadi cuma satu. Ini Yosua, kan pergi berperang Musa bilang, kita mau pergi di gunung, pegang tongkat. Ini Yosua bertanya enggak, siapa Musa, ngana pergi di atas gunung, pegang tongkat, ngana suruh kita pergi berperang. Ngana kan pemimpin. Seharusnya kan mesti iko pa kita ngana yang mesti pimpin itu peperangan, kong kita yang iko pa ngana. Yosua ini tidak beradu argumentasi dengan dia pemimpin. Dia seputuskan untuk mengabdi, siap di mentoring. Jadi dia beranggapan apapun yang dia pemimpin arahkan, kasih tahu itu dari Tuhan. Kita mesti tunduk. Dia tidak bertanya, kenapa Musa mau naik ke atas kong pegang tongkat. Bapak Ibu tahu toh, Musa itu naik ke atas, setiap dia angkat dia tongkat itu kemenangan buat bangsa Israel. Turun kalah, Amalek menang. Sebenarnya itu yang dilakukan oleh Musa.
Itu yang Musa lakukan. Dia pemimpin rohani lakukan. Itu sebenarnya jauh lebih besar daripada yang dia lakukan. Yosua paham sampai di situ. Dia sadar sampai di situ. Dia tidak bertanya. Dia lakukan tanpa argumentasi. Lihat ini Yosua. Extraordinary. Makanya dia begitu bernilai dan berharga. Dia siap terima tanggung jawab. Dan selalu siap untuk menerima perintah. Yang kelima, tahapan kelima. Sampai Yosua bisa bernilai dan berharga. Dia lakukan. Yosua 24 ayat 15c. Yosua 24. Ayat 15c. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kenapa Yosua memiliki nilai yang begitu berharga? Saya sebut dia memiliki nilai yang begitu berharga. Begitu menyukakan Tuhan. Sampai dia tahu dia semua menutup mata. Dia bilang, dia panggil dia pe imam-imam tua-tua. Dia so tahu semua lenceng. Dia panggil. Ngoni pe mau apa? Ngoni so lihat Tuhan so berkati. Ngoni so menikmati berkat dari Tuhan. Kok masih jabat suam-suam kuku? Bapak Ibu bisa baca di atas semua. Oke. Kalau ngoni masih bapilih begitu, suam-suam kuku, saya dan seisi rumahku, saya pastikan akan terus beribadah kepada Tuhan. Biar di kiri kanan, so nyandak baik kepada Tuhan, bahkan so menyangkal. Yosua tetap memilih saya dan seisi rumahku. Dia pastikan dia satu isi rumah akan terus beribadah. Akan terus menjaga iman. Meskipun dalam kedukaan yang mendalam, tetap ingat Pak Tuhan. Datang di rumah Tuhan, beribadah, prioritaskan. Saya kan punya mesti hari Minggu, hari Senin sampai hari Sabtu. Kerja. Hari Minggu mesti ada apa? Family time. Yosua enggak. Tak prioritaskan. Harinya Tuhan, saya beribadah. Waktu-waktu yang ditetapkan, saya beribadah. Bukan cuma kita. Mari kita pe istri, kita pe anak, kita pe pembantu. Ini kan seisi rumah. Semua yang dalam rumah kita pastikan beribadah pada Tuhan. Mampu enggak? Mampu enggak kita prioritaskan Tuhan? Ada acara spesial, mampu enggak mau? Ini hari Minggu kuncikan ini. Nah, puji Tuhan. Tetap dalam rumah Tuhan, beribadah. Tetap live, beribadah. Sama ini dengan Yosua. Selalu menyukakan Tuhan. Menikmati tahapan-tahapan. Untuk diproses, dibersihkan. Sehingga apa? Kita coba baca tadi. Yosua 1 ayat 1. Yosua 24 ayat 29. Dari seorang abdi, kacung
jadi seorang great leader, pemimpin besar. Bapak Ibu bisa baca di situ. Pada waktu Musa memilih ke-12 pengintai, dia nama di situ masih Hosea. Tapi Musa kasih nama dia jadi Yosua. Tahu artinya Yosua? Dalam bahasa Ibrani teks aslinya, Yosua artinya penyelamat. Yosua tahu tuh arti? Yang menyelamatkan. Dari seorang abdi kacung sampai jadi pemimpin besar, disematkan namanya yang menyelamatkan. Dari orang yang biasa-biasa tapi memiliki mental siap dibentuk, memiliki mental siap menerima pembersihan dari Tuhan, siap menerima proses dari Tuhan. Dia output. Yosua jadi seorang yang militan dalam pelayanan. Ya, semua menutup mata, dia panggil. Ini macam-macam. Maksudnya apa? Kita mau tetap beribadah. Bapak Ibu, ingin menikmati perlakuan khusus, ingin menikmati perlakuan istimewa dari Tuhan, ingin menikmati berkat-berkat khusus, custom, dibuat khusus, disediakan khusus. Lakukan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Yosua. Ini proses ini lama. Dia itu masih muda waktu keluar proses. Sampai dia umur 110. Ada tafsiran yang bilang dia memerintah pada waktu dia masuk selesai dari semua sampai dia jadi pemimpin itu sekitar 30 tahun. Dia memerintah, ada yang bilang 50. Bapak Ibu lihat, tuh proses itu nyandak cepat, lama, puluhan tahun. Tapi dia jadi emas yang murni. Jangan bilang Tuhan lama 1 tahun, pandemi 2 tahun, pasti kalah dengan Yosua. Kok sabar dia inti? Bah sabar. Kalau dalam proses pembentukan, dalam proses sekarang yang alami ada banyak pergumulan, nikmati sabar. Tangan Tuhan yang tidak pernah. Saya mau pinjam kesaksian ya. Saya pinjam kesaksian, saya izin pinjam kesaksian. Tapi tidak sebutkan nama. Harus kalau sharing dengan saya, jemaat. Masa pandemi luar biasa itu pergumulan. Tantangan di finansial. Akhirnya kehilangan pekerjaan. Beberapa tenggang waktu, memang pukulan itu pergumulan, sampai transportasi satu-satunya lepas. Tapi dia anak Tuhan ini bilang, Kak Mei, luar biasa. Kita dapat berkat akhir tahun. Closing, tidak ada mau hire orang karyawan. Tapi dapat berkat akhir tahun. Transportasi yang hilang. Dapat. Nak keluar doi. Pimpinan yang fasilitasi. Waktu kehilangan kaki yang mereka lakukan, tetap datang melayani. Nak menghalangi. Hujan, badai, tembus. Tuhan perhitungkan itu. Apa yang tak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul di dalam hati, itu yang Tuhan sediakan. Asal nikmati itu proses.
Jangan kasih tinggal itu pelayanan. Itu tanggung jawab yang sudah diambil. Kasih tuntas. Upgrade terus, upgrade. Minta lebih banyak, itu tanggung jawab. Berarti lebih banyak berkat. Mengenai ketundukan, kesetiaan luar biasa keluarga ini. Ada berkat-berkat custom yang Tuhan sediakan buat orang. Apa tuh kerinduan? Apa tuh pergumulan? Apa itu doa? Tuhan kasih. Ikut tahapan seperti Yosua. Siap untuk diproses, siap untuk dibentuk. Saya undang jemaat berdiri. Kami mau ya Tuhan memiliki spiritual attitude yang seperti Yosua. Siap untuk menjalani tahapan demi tahapan untuk diproses menjadi lebih berbuah banyak. Siap menjalani tahapan-tahapan untuk dibersihkan menjadi lebih baik. Haleluya Yesus. Tantangan yang engkau hadapi saat ini, mungkin itu adalah bagian dari proses. Nikmati proses yang Tuhan berikan. Jangan pernah tinggalkan tanggung jawab. Tetap mengabdi pada Tuhan. Tetap mau diikat dalam melayani Tuhan. Kami menikmati proses itu Tuhan. Kami mau seperti Yosua. Meskipun kami biasa-biasa saja, tapi bersamamu Tuhan, kami akan menjadi luar biasa. Kami akan menikmati berkat-berkat custom yang disiapkan khusus untuk kami. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Berkat-Mu sungguh melimpah atas kami. Ajaib Tuhan di dalam hidup kami. Engkau ajaib Tuhan di setiap langkah kami. Kami menyerahkan masa depan kami. Kami menyerahkan keluarga kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan pergumulan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami yakin Engkau yang akan menyediakan segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu sungguh melimpah. Engkau akan menyediakan hidangan di meja kami. Piala kami penuh melimpah. Haleluya. Kami akan menikmati semua kebaikan-Mu Tuhan. Mari kita bermazmur bagi Tuhan. Nyatakanlah ucapan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Nyatakanlah bahwa kami siap untuk dibentuk Tuhan. Kami siap untuk dipotong. Kami siap untuk dibersihkan. Supaya kami berbuah menjadi lebih lebat. Supaya kami bisa menikmati berkat-berkat yang spesial. Supaya kami bisa menikmati berkat-berkat yang disediakan khusus untuk kami Tuhan.
kami tuntaskan. Kami ya Tuhan berjanji akan selalu memberikan yang terbaik buat-Mu Tuhan. Kami sudah menikmati berkat-berkat yang terbaik. Kami rindu memberikan yang terbaik yang ada pada kami. Haleluya. Haleluya. Oh, Engkau ajaib Tuhan. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, our Father. You are worthy of our praise. To you are what we raise. You are awesome in this place. Kau ajaib di hidupku Tuhan. Kau ajaib di hidupku, ya Allah. Kau ajaib di hidupku, Abba Bapa. Kau layak terima pujian, hidupku bagimu. Kau ajaib di hidupku, ya Allah. Kau ajaib di hidupku Tuhan. Kau ajaib di hidupku, ya Allah. Kau ajaib di hidupku, Abba Bapa. Kau layak terima pujian, hidupku bagimu. Kau ajaib di hidupku, ya Allah. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. Engkau ajaib di hidup kami. You are awesome in this place. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our life we raise. You are awesome in this place, mighty God. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Kita telah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan berikan persembahan. Persembahan akan dijalankan 3 kantong, serta di depan terdapat 2 kotak persembahan. Mari berikan persembahan terbaikmu. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Wah, aku diberkati, aku dilimpahi, ada alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin, haleluya. Kasih setiamu, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagi
Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Yes, sama-sama kita katakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih atas persembahan yang telah diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Karena berkat-Mu sungguh melimpah atas kami. Kami selalu mendoakan bangsa dan negara kami. Kami selalu bersyafaat untuk pemimpin-pemimpin kami, mulai dari presiden, gubernur, wali kota, bupati beserta seluruh jajarannya, dari tingkat tertinggi sampai tingkat terendah. Kiranya Engkau memberikan hikmat yang berasal dari surga, membawa bangsa Indonesia menjadi semakin pulih dan dimenangkan bagi kerajaan-Mu Tuhan. Engkau kiranya melindungi, menyertai setiap anak-anak Tuhan yang berada di daerah konflik di belahan dunia manapun. Damai sejahtera melampaui segala akal Engkau berikan kepada mereka. Dalam kedaulatan tangan-Mu Tuhan, Engkau yang akan menyertai dan meluputkan mereka dan mengakhiri pertandingan iman dengan sempurna. Tuhan melindungi, menjagai, tutup bungkus setiap gembala-gembala sidang, ketua-ketua jemaat dimanapun berada yang sedang menyelenggarakan ibadah baik secara onsite maupun online. Kau melindungi, memberkati gembala, ketua jemaatnya, juga memberkati, melindungi seluruh jemaatnya. Diberkati sama seperti Engkau memberkati, melindungi, menyertai seluruh jemaat GSJ Winangun dimanapun berada saat ini, baik berada di dalam rumah Tuhan maupun sementara menyaksikan ibadah ini secara live atau sedang melakukan kegiatan apapun, dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah, dalam keadaan yang membutuhkan pertolongan. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau kiranya melimpahkan kasih sayang kepada mereka. Dalam keadaan sakit Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam keadaan berbeban berat, kedukaan mendalam, dan apapun itu yang mereka alami saat ini, kiranya Engkau yang menguatkan, memulihkan secara sempurna. Jemaat-jemaat kami yang tidak bisa bersekutu bersama kami, ada halangan yang membatasi mereka untuk datang ke rumah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semangat yang mulai patah, mulai redup, Engkau ya Tuhan kuatkan kembali, Engkau nyalakan kembali api semangat di dalam hati mereka.
sehingga bisa mengambil tanggung jawab melayani-Mu Tuhan. Dan ya Tuhan, tetap memelihara keteguhan iman sama seperti Yosua. Setiap tangan-tangan yang sudah memberikan segala bentuk ya Tuhan kesetiaan yang dilandasi cinta akan Engkau memberkati tangan-tangan tersebut dengan metode apapun yang dilakukan. Engkau memberkati dalam kedaulatan tangan-Mu 10, 20, 30 bahkan 100 kali lipat. Terimalah berkat yang utuh dan sempurna yang berasal dari Bapa segala terang. Disertailah langkah-Mu kemanapun Engkau melangkah, duduk, berdiri, keluar, masuk, selalu disertai, dilindungi dan diberikan keamanan oleh Tuhan. Apapun yang Engkau rencanakan, rancangkan, lakukan, apapun yang Engkau perbuat, usahakan, upayakan, dibuat Tuhan berhasil, sukses dan beruntung. Tuhan senantiasa menghadapkan wajah-Nya dan memberikan engkau kemenangan demi kemenangan. Segala kutuk, sakit, penyakit, virus, bakteri yang mematikan, dipatahkan, dilalukan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan bayang-bayang mau sedikit pun dilalukan daripadamu. Tinggal dan pulanglah dalam damai dan sejahtera, dalam persekutuan Putra Allah dan Roh Kudus, menjadi milik dan bagian dari kita semua sampai kita dijemput di angkasa yang indah permai. Maranatha,